Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengawali dari sebuah hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la taqra'ul haidu walal junubu syai'am minal Qur'an. Tidak boleh seorang yang haid dan junub membaca sedikit pun dari Al-Quran. Hadis riwayat Tirmidzi. Masalahnya adalah ketika seorang yang haid berniat ibadah dengan membaca Al-Quran, ini tidak boleh meskipun satu ayat. Misalkan seorang yang wanita yang sedang haid, lalu dia pengen ibadah, ibadah apa ya? Baca Quran, baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriq wal maghrib. Misalkan begitu ya, dia mulai membaca. Ini tidak boleh sedikit pun bagi wanita haid dan junub menurut mayoritas pendapat ulama 4 mazhab. Lalu bagaimana kalau niatnya bukan niat membaca Al-Quran? Niatnya bukan ibadah dengan cara membaca seperti tadi, sengaja membaca dalam rangka beribadah. Niatnya misalkan dia belajar Al-Quran atau dia mengajarkan Al-Quran, seorang ustadzah haidnya 15 hari, lalu dia terjadwal mengajar Al-Quran di banyak tempat. Apakah dia harus libur? Tidak. Saat itu niatnya adalah niat mengajar, ibadahnya dengan mengajar. Lalu begitu juga dengan qori'ah, saat itu niatnya adalah berkompetisi. Jadi boleh berniat lain, yang tidak boleh niat ibadah dengan cara membaca. Seperti tadi yang saya contohkan. Nah, sahabat, bagaimana zikir bagi wanita haid? Apalagi zikir bagi wanita haid. Ketika ada tujuan selain membaca Al-Quran saja boleh. Iya, tapi kan la ilaha illallah itu ada di dalam surat Muhammad ayat 19. Betul, la ilaha illallah ada dalam surat Muhammad ayat 19. Namun ketika kita berzikir, saat itu posisinya bukan sebagai Al-Quran, tetapi sebagai bacaan zikir. La ilaha illallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, semua juga ada di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Kalau kita tidak boleh membaca la ilaha illallah dengan alasan la ilaha illallah adalah bagian dengan Quran, sekalian bekerja nggak usah baca bismillah, setelah selesai nggak usah baca alhamdulillah, tapi itu boleh semuanya. Kenapa? Posisinya bukan sebagai Al-Quran, tetapi sebagai bacaan zikir. Maka ulama membolehkan zikir-zikir seperti ini karena niatnya bukan niat membaca Al-Quran, tapi niatnya adalah niat yang lain, yaitu berzikir atau keseharian yang biasa kita baca. Siti Aisyah ketika dalam keadaan haid, beliau bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kata-kata itu masing-masing diambil dari Al-Quran, tetapi Siti Aisyah tidak mengapa beliau membaca takbir. Nah, ini maka bagi wanita haid dia sangat boleh, bahkan dianjurkan untuk banyak berzikir. Salah satu zikirnya adalah la ilaha illallah. Lalu bagaimana caranya? Sebagaimana biasa, ketika kita menzikirkan la ilaha illallah atau zikir apapun ini, katakanlah sehari 5 kali, maka baca juga dengan frekuensi yang sama, baca juga dengan jumlah yang sama. Karena saat itu wanita sedang membutuhkan spiritualitas. Sholat tidak boleh, ibadah membaca Al-Quran tidak boleh. Maka bagaimana menggembleng spiritualitas saat haid? Adalah dengan cara berzikir. Nah, inilah sahabat, jadi boleh wanita haid berzikir, meskipun zikir itu adalah zikir yang ada juga di dalam Al-Quran, karena niatnya adalah zikir, bukan sedang niat membaca Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.